pastikan kita uh, pemain ya dalam industri kripto ini yang lebih matang dan juga lebih efisien. Jadi untuk malam ini saya mau kongsikan beberapa uh, poin penting ya kepada Bapak Ibu. Yang pertama mungkin Bapak Ibu udah lihat kurang lebih 2 minggu lalu, semingguan yang lalu ya, announcement, notifikasi daripada Twitter Noah Labs dari developer bilang kita udah fully 100% burn liquidity. Jadi saya ingin tarik perhatian Bapak Ibu untuk faham tentang apakah yang dimaksudkan dengan lock liquidity ini. Kebanyakan mungkin proyek-proyek yang scam juga mereka gunakan terma lock liquidity ini. Tetapi mereka gunakan backdoor. Maksudnya backdoor ada yang gunakan dengan cara mereka tidak open source. Mereka fully lock, tapi mereka tidak open source. Yang kedua, mereka fully lock, tapi cuma lock liquidity aja. Mereka tidak tapi struktur mekanismenya bukan full smart contract. Mereka mainnya di DAPP. Jadi otoritas untuk staking ataupun claim reward, WD lah istilahnya, semua harus lewat DAPP. Dan yang paling penting adalah project yang berbasis lock ini agak tricky ya, agak tricky apa ya bahasa Indonesia, agak mengelirukan karena ada yang fully lock tapi mereka nggak burn liquidity-nya. Jadi yang lebih tepat adalah saat liquidity itu fully burn, 100% di burn. Jadi itu adalah menjamin keamanan 100% bahwa tidak akan ada kecurangan, maksudnya interaksi yang bisa dibuat oleh pembangun yaitu developer ataupun founder ya pendirinya dan oleh sesiapapun. Semuanya 100% tergantung dengan apakah kontrak dan interaksi setiap satu smart contract itu yang membolehkan liquidity itu ditarik keluar. Seperti contoh, kalau kita di Noah Labs ini yang Bapak Ibu sudah lalui, kontrak cuma memberikan kebenaran kepada siapa? Yang pertama, orang yang claim reward untuk bisa tarik bahagian dalam liquidity. Sebab itu sudah menjadi satu kontrak antara kita bahwa saat kita pilih staking dengan $1, maka kita boleh yang bisa minimal $1 kita bisa claim reward berapapun daripada kontrak yang telah terikat tadi, yaitu 0,7%. 0,6% ya bersihnya setelah ditolak. Sebetulnya smart contract itu mengeluarkan 1,2%, tetapi setengahnya diagihkan, dipecahkan untuk reward yang lain kan, bonus yang lain, dan setengahnya khusus untuk pasif ya, reward pasif untuk yang pernah kontribusi ke atas kontrak itu. Jadi maksimalnya ya memang bisa 0,6%. Itu maksimalnya. Bisa minimal nggak? Ada yang tanya kan, bisa nggak minimal? Bisa minimal itu karena itu tergantung kita andaikan ya. Kalau Noah ini yaitu expoolnya harganya turun terus sehingga liquidity-nya mencecah nol seperti project Luna tempo hari ya, pernah cecah lantai nol. Terus akan ada lagi yang enter ya, yang beli, dan itu membentuk liquidity yaitu market cap yang kembali recovery. Jadi sama, sekiranya liquidity semakin kurang contoh, maka kontrak juga bisa memberikan nol untuk claim reward, tapi mungkin untuk seketika. Contoh kepanikan terlampau dalam 1 jam ya bisa itu. Tapi karena proyek ini tidak bisa dikontrol oleh siapapun, dia sepenuhnya berjalan terus seperti protokol yang lain. Sebagai contoh Bitcoin ya, saat kita penuhi algoritma untuk miningnya Bitcoin, maka protokol Bitcoin itu tetap akan memberikan kita reward ya, sejumlah Bitcoin yang sesuai dengan nilai computing power kita tadi.
Jadi sama juga seperti kita, sejumlah staking volume yang telah kita kontribusi ke kontrak, maka rewardnya juga tersedia di situ untuk kita klaim. Jadi Bapak Ibu, untuk dari segi keamanan, dari segi validasi ya, apakah proyek Noah ini sangat bagus? Ya, saya bisa katakan 100% sangat bagus karena kebanyakan proyek lain yang mereka lock liquidity, mereka belum tentu fully burn liquidity-nya. Tapi kalau proyek yang berbasis 100% burn liquidity-nya dibakar habis sepenuhnya, maka ia juga merujuk kepada fungsi lock tadi, yang fully lock. Banyak juga proyek-proyek lain, mereka cuma lock tapi sejumlah sekian waktu. Mungkin dia lock setahun, setelah setahun dibuka kembali akses untuk interaksi oleh pembangunnya, yaitu developer ke atas liquidity pool tadi. Jadi saya harap informasi ini bisa menjadi satu kefahaman baru untuk Bapak Ibu untuk lebih yakin bahwa Noah ini merupakan satu proyek yang mempunyai tren yang sangat bagus. Kalau kita mau bandingkan dengan struktur proyek-proyek yang berbasis punya reward yang seperti ada di Noah, saya bisa katakan ini antara senarai yang tertinggi, yang terbaik dari segi struktur mekanismenya. Satu lagi Bapak Ibu, tempoh hari sewaktu uh, acara S1 sampai S5 di Jogja, saya sempat berkongsi dengan semua peserta yang telah meraih peringkat tentang hal berkaitan dengan DeFi. Jadi malam ini saya kongsikan sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan DeFi ya, data untuk tunjukkan ke Bapak Ibu. Live saya tunjukkan dari CoinMarketCap data tentang project yang saya nggak bisa cerita tentang project yang lain. Saya ceritakan project yang saya punya akses dan juga saya punya partisipasi ke atas project itu. Jadi saya mohon saya share screen untuk saya bisa berkongsi ke Bapak Ibu. Oke, bisa lihat screen? Oke, Bapak Ibu sekarang saya buka page-nya yaitu CoinMarketCap. Coba lihat ya, CMC ya. Jadi ini merupakan satu referensi ya, rujukan yang paling atas bagi pemain kripto. Ini salah satu aja, ada banyak lagi platform yang kita bisa pakai untuk melihat data-data yang secara transparan ya sedang ada di market. Jadi Bapak Ibu, coba kalau kita pilih ini top kan, di sini di bagian ini top. Ini top maksudnya dalam market coin seluruh blockchain di seluruh dunia, dia men-screen CoinMarketCap ini dia memaparkan, menunjukkan nilai-nilai market size pasar sekarang. Kalau kita lihat kan nomor satu adalah Bitcoin dengan market cap ya, nilai size pasar berapa ini? 1,5 triliun ya. Benar. 1,5 triliun dolar. Ya, ini adalah Bitcoin yang paling besar. Tapi saya mau tunjukkan begini ya Bapak Ibu. Ini merupakan berdasarkan size ya, ranking seluruh dunia. Berdasarkan size. Yang kedua Ethereum, yang ketiga USDT. Tapi USDT ini karena dia kan stable coin, jadi kita bisa, sebab ranking ini menunjukkan size pasar yang sebenar, bukan token ya, token yang khusus untuk kita bilang sebagai tradable token. Untuk USDT dia bersifat stable coin. Yang keempat BNB, yang kelima Ripple. Saya dulunya sampai sekarang adalah dari komunitasnya Ripple. Cuma sekarang saya lebih aktif di komunitas Noah, begitu. Dan ini adalah USDC, sama juga stable coin. Yang ketujuh Solana, ke-8
Tron, yang ke-9 Dogecoin, yang ke-10 ini antara yang trend yang terbaru karena ini merupakan decentralized exchange, DEX hyperliquid ya. Oke, kembali kepada data ini. Tadi kita ke top kan, ini menunjukkan data size pasar yang paling besar di dunia. Seterusnya kita ke trending ya, paling trending di dunia, nomor satu trending. Coba kita lihat, Bapak Ibu. Kita lihat trending dan on-chain ya, data on-chain. Saya pilih most traded on-chain selama 24 jam yang lalu. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Pak Peter, nomor satu apa Pak Peter? LGNS. Ya, LGNS. Ini adalah data yang live ya, daripada seluruh blockchain. Ini 24 jam ya, most traded on-chain, LGNS. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, LGNS ini adalah dari proyek apa ya? Pak Peter? Proyek Dawa yang masuk Indonesia juga yang Pak Abu bawa. Ya, Kan? ini dari Project Origin yang saya udah bersama 2 tahun lah kurang lebih. Jadi yang saya mau tunjukkan Bapak Ibu adalah ini semua ya token di seluruh dunia ini most trending ya. Ada Zcash, semua ada di sini yang sedang paling trending seluruh dunia ya. Ada ratusan, malah ada ribuan. Coba lihat PancakeSwap juga di sini, Cake ya. Semua apa aja yang Trump token juga di sini. Tapi buktinya Bapak Ibu adalah yang nomor satunya adalah proyek yang berbasis DeFi, yaitu LGNS. Juga ada di Indonesia. Kalau nggak silap saya di Indonesia, daripada saya lihat di Haruku saya ya, ada kurang lebih 18 jutaan dolar di Indonesia. Dan saya yakin Bapak Ibu juga antara bahagian di dalam komunitas ini. Jadi, oke, udah paham ya. Ini saya tunjukkan live ya. Data ini berubah-ubah. Kadang jatuh nomor 2, kadang nomor 8, kadang nomor 4. Jadi berubah-ubah. Ini on-chain setiap detik di screening. Maka yang saya mau sampaikan adalah tadi bagaimana sebenarnya kita harus paham ya. Kembali ke yang saya mau kongsikan asas tadi. Dalam industri yang sedang kita mainkan sekarang ya, yang kita sedang aktif di Noah adalah kita di industri DeFi, decentralized finance. Dan decentralized finance ini ya sekitar 5 tahun yang lalu setelah COVID ya mulai kenaikan trendingnya begitu kuat. Dan malah kalau bisa lihat apa ya news ya, latest news ya, di blockchain ya, institusi seperti Visa, Mastercard mereka juga sudah menerima stablecoin ya sebagai direct payment gateway untuk interaksi sesama sistem mereka. Dan kalau kita lihat data DeFi ini ia bukan lagi satu market yang baru yang kita mau coba-coba. Kalau kita lihat kan data DeFi pada tahun 2021 ada 180 billion. Maka Bapak Ibu kalau mau lihat data DeFi bisa cek sendiri di CoinMarketCap ya, yang sekarang ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Cuma yang paling penting saya mau tunjukkan adalah bagaimana tadi kan kalau kita lihat data Ethereum. Ya, Ethereum yaitu DEX-nya adalah Uniswap. Kumulatifnya mencecah 3 triliun kumulatif volumenya. Dan daily volumenya juga sekitar 10 ke 50 billion. Daily volumenya. Dan ini yang kita mau fokus ya. Kalau kita lihat di sini daily volume ini dia akan membentuk ada book of business. Maksudnya 10 billion hingga 50 billion ini ada percentage yang akan menjadi bahagian dalam business plan portfolio tertentu seperti exchange ya. Kalau di Indonesia Indodax apalagi Pintu dan sebagainya. Mereka fokusnya untuk membentuk daily volume ini. Sebab setiap daripada transaksi yang kita lakukan
di platform mereka akan mempunyai biayanya. Cuma walaupun minimal, tetapi saat volumenya besar dan juga engagement player ya, pemain juga semakin ramai, maka dia membentuk satu flywheel effect yang sangat bagus. Dan kalau kita lihat dari segi stable coin juga ya, annual volume mencecah 30 triliun. Ini stable coin yang tadi, yang coba lihat yang saya tunjukkan di market cap tadi, yang mana ya, yang tadi kan, market cap ini, yang di top ini yaitu USDT dan USDC, Ethereum ya. Jadi ini bukti antara bagaimana uh, sebenarnya sudah mencapai satu peringkat yang tidak kita katakan sebagai early stage lagi, ya, di DeFi ini. Dan kalau kita lihat Uniswap ya, kumulatif fee udah mencecah 5 bilion. Bayangkan kalau kita di Noah ya, kumulatifnya dari buy tax and sell tax itu udah mencecah lebih 1 juta dolar contohnya. Wah, itu udah cukup bagus. Itu yang kita harapkan. Dan 1 juta dolar juga bukan dimiliki oleh bos, tapi dinikmati oleh seluruh pemain yang telah bersama dengan Noah Protocol. Juga Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan adalah begini. Mungkin kita udah biasa kan dengar tentang proyek-proyek kripto, koin, dan sebagainya. Maka pertanyaannya adalah market yang sama, tapi kita mempunyai keputusan yang berbeda ya. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang untung, beruntung, dan ada yang rugi. Jadi kalau berdasarkan data, kebanyakan di kripto ini selalunya dimanipulasi ataupun ini ada top heavy structure ya. Ini yang mendominasi mayoritas daripada pulangannya. Dan dari situ kalau kita lihat ya ada banyak bentuk ya yang menjadikan mereka ini pemenang besar ya, sentiasa beruntung. Jadi antaranya ya di arbitrage dan ada juga ya di front running dan sebagainya. Jadi ini bukan mau saya fokuskan ke Bapak Ibu, saya cuma mau sampaikan kenapa ada yang untung, ada yang rugi ya. Lebih-lebih lagi kalau di Indonesia, kebanyakan orang cenderung untuk trading ya. Malah tradingnya di Indonesia ini, kalau saya sepengalaman saya tahun lalu, saya agak seringkali ke Indonesia. 100 orang saya ketemu, 100 orangnya tradingnya di future. Jadi terlalu high risk yang menjadi satu rutin kepada pemain kripto di Indonesia yang pilih untuk trading ya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah begini. Ya, ini adalah layer yang paling rendah sekali dan paling ramai sekali, yaitu transaction layer, yaitu orang fokus, maksudnya player, mereka fokus untuk entry point, maksudnya buy low dan sell high. Ini yang menjadi yang saya sebutkan tadi, kebanyakannya di trading. Dan memang ini merupakan fundamental di capital market, yaitu itu yang menggerakkan market dengan ada dorongan beli di harga rendah dan jual di harga tinggi. Dan selain daripada itu, Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan tadi ada yang menang dan ada yang kalah? Ya inilah di bahagian ini. Kalau kita di Noah, ya expool adalah di sini, yaitu ada yang beli harga rendah kurang lebih sebulan yang lalu. Kalau jual sekarang mereka udah beruntung 100%. Pun begitu untuk approach inilah, pendekatan sebegini, kita mempunyai risiko juga saat contoh tempoh hari ada yang udah beli di harga 0,04% ya, 0,04 sorry. Maka mereka belum mendapat kembali modalnya. Jadi mereka masih hold. Tapi untuk mekanisme begini
juga ada kesesuaiannya kepada market tertentu, orang tertentu yang mempunyai holding power. Tapi kalau untuk yang mengharapkan apa seperti dapat gaji lah maksud saya, jadi lebih sesuainya mereka ikut di staking dan kedua-duanya saling mendukung satu sama lain. Dan selain daripada itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat chart ini, maka yang paling tinggi ini adalah distribution layer. Yang saya mau simpulkan dalam yang saya topik besar malam ini adalah di DeFi ini kita telah beralih daripada transactional logic, yaitu logika berdasarkan transaksi. Yang ini tadi, yang kita buy low, sell high. Bisa nggak ini berlaku di Noah? Bisa. Yang beli bulan lalu, jual bulan ini pasti udah untung. Pasti. 100% udah saya bisa pastikan untung. Cuma dalam prinsip DeFi sekarang, kita bukan apa? Kita bukan fokus untuk membentuk layer ini. Seperti dahulunya DeFi dimulai dengan projek-projek yang berbasis meme token, meme coin, ya, buy low sell high. Mereka akan pump harga sehingga 10 kali, 50 kali, 100 kali kelipatan, malahan ada yang sampai 1000 kali kelipatan. Dan kaedah ini adalah kaedah lama. Kalau kita lihat sekarang yang Noah kita berada di sini, yaitu daripada transaksi logika, ya, logika berdasarkan transaksi, yaitu perbedaan harga jual dan beli. Kita pergi ke transactional logic, yaitu di layer yang melibatkan distribusi. Dengan penglibatan kita kepada keseluruhan struktur mekanisme, kita diberikan distribusi reward, ya, oleh kontrak tadi keseluruhan. Dan sejauh mana engagement kita, sama ada kita sebagai passive staker USDT atau kita sebagai aktif. Kalau sekiranya kita sebagai aktif, mungkin Bapak Ibu akan dapat bukan 0,6%, tapi 0,6% dari yang pasifnya ditambah dengan mungkin kan ada sisa lagi 0,6%. Jadi tambahannya mungkin ada yang di peringkat tertentu tambahannya 0,3% lagi. Jadi keseluruhannya dapat 0,9%. Dan mungkin ada yang dapat lebih, ya. Ini yang saya mau sampaikan. Tadi saya tunjukkan di Coin Market Cap kan, yang project seperti Origin tadi, ya, yang tadi project seperti trending di on-chain. Oke, on-chain. Oke. Project ini ya. Oke, proyek ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat, jadi nomor 1. Dan yang kedua, kita lihat lagi nih. Datanya di Dex Screener ya. Harganya turun, sentiasa turun ya. Nggak pernah sentiasa naik, sentiasa turun aja. Bentar. Ya, ini daripada all time high-nya 84,97. Kurang lebih $85. Sekarang 3,94. Turun terus ya sampai hari ini. Jadi kalau ini kita bisa katakan, dan transaksinya coba lihat transaksional. Volume jual dan beli 29,5 juta. Dan 5% ya, bayangkan developer mereka beruntung begini. Daripada 14,8 ini, ya 14,8. Lima persen ya swap fee. Jadi swap fee adalah sejumlah 740 juta, 740.000 swap fee, gaji developer pada hari ini. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa yang tadi yang saya tunjukkan untuk untuk kita tadi di DeFi,
Mana ya yang bentar. Yang kita di Noah kan, yang kita mau capai adalah jumlah ini, transaksi ini. Volume semakin besar, transaksi juga semakin banyak. Sebab itu, Bapak Ibu, selain daripada itu juga kalau lihat ya, saya edukasi mereka kalau mau jual sedikit-sedikit. Jual sedikit-sedikit. Coba lihat, buy dengan sell-nya lebih banyak. Sebenarnya volumenya sama, kurang lebih volumenya. Tapi sell itu pecahkan ke contoh Bapak Ibu mau jual ekspul ya contoh. Jadi bisa jual kalau totalnya $500 ya jual 5 kali lah begitu. Jadi itu sekurang-kurangnya membantu sifat candle supaya merahnya nggak panjang sekali. Sebentar, mana tadi punya saya? Bentar ya, Pak Ibu. Oke, jadi yang saya mau kembali kepada topik kita tadi adalah bagaimana transactional logic ini berubah daripada buy low sell high yang menjadi nomor satu trending di dunia kepada distribution layer tadi, ya, yaitu project seperti Origin yaitu Olympus DAO ya, juga mekanismenya distribution reward, yaitu berdasarkan kepada staking reward dan juga bedanya sama kita adalah fokus di sana adalah stakingnya, governance tokennya yaitu stake token LGNS, dapatnya token LGNS. Ya, kita bukan, kita stake-nya USDT, dapatnya USDT juga. Cuma nanti kemudian baru akan ada Bapak Alan. Alan lagi zoom kejap kejap. Jadi sebenarnya saya udah bilang ke Pak Ayub ini dia udah tunggu saya lama. Saya nggak sempat masuk zoom ini karena Pak Alan dia mau berangkat ke Korea besok karena ada gathering sama berapa orang ya 10 orang leader di Korea di Jeju Island. Jadi saya nggak sempat, saya terbang ke Hong Kong. Jadi mau kejar waktu, pecah-pecahkan tugas masing-masing untuk jaga market, supaya keseluruhannya juga konsisten, sama-sama sepakat. Ngepam juga jangan ngepam terlalu tinggi, ya. Lebih fokus untuk edukasi supaya semua faham apakah sebenarnya yang kita lakukan di Noah ini. Jadi kembali tadi topik adalah transactional logic tadi ya, supaya semua dari kita bukan fokus kepada titik harga semata-mata. Memang saya tidak nafikan. Kalau dibandingkan titik harga seperti apa? Seperti sebentar, kenapa nggak bisa buka nih? Bentar ya. Oke, kenapa Expool ini, Noah ini untungnya ada yang tanya ke saya begini. Untungnya kalau saya beli Expool atau saya staking untung? Wah, ini soalan paling berat untuk dijawab. Karena sebab itu saya tunjukkan tadi ini tadi. Sebentar ya, saya share screen sekali lagi. Preview sebentar ya. Udah bisa ya, Pak Peter? Bisa lihat ya? Jelas, kelihatan. Yang saya tunjukkan tadi yang ini ya. Yang ini yaitu di bagian yang paling atas ini, distribution layer. Buktinya adalah seluruh proyek di dunia. Saya ulang ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah kongsikan data yang live daripada CoinMarketCap. Ya, bukannya yang di buy low sell high ini yang merajai ya, yang jadi nomor satu dunia, tetapi yang di distribution layer, engagement mechanism. Ya, karena di LGNS juga ada turbine, kita juga ada turbine-nya. Jadi begitulah buktinya. Maka saya mau kembalikan keputusan untuk Noah ya, Expool kita Bapak Ibu. Apakah setelah 2 tahun kita juga menjadi posisinya di nomor satu dunia
setanding dengan LJNS ataupun tidak. Ini adalah bukan saya yang bisa jadikan, tapi kesepakatan kita ya Bapak Ibu yang di Indonesia, saya yang sekarang masih di Kuala Lumpur, insya Allah akan ke Hong Kong, Pak Alan akan ke Korea, Mr. Wei sekarang masih di Chongqing sama developer karena mau bincang, mau diskusi secara lebih tepat dan halus untuk finalkan apakah sifat GameFi kita nanti yang disesuaikan dengan sifat komunitas yang telah ada. Jadi Bapak Ibu, secara ringkasnya ya saya bisa berikan kesimpulan adalah ya. Jadi apakah yang kita mau fokus? Apakah mau fokus kepada harga ekspor atau kita mau kejar ya, jadi ikut hype ya, ikut hype-nya di market, market beli Solana sekarang, beli ini, beli itu dan sebagainya, atau ini merupakan masanya untuk kita menjadi trendsetter ya, trendsetter, dan buktinya udah berlaku di Origin, di LGNS, menjadi project yang trending ya, nomor satu di on-chain 24 jam ya datanya sekarang. So, yang saya harapkan adalah kita bisa buangkan kefahaman asas yang kita faham tentang capital market, yaitu dengan beli rendah dan jual tinggi semata-mata, walaupun itu bisa berlaku di Noah ya. Tapi kita juga bisa bangunkan kefahaman bahwa distribution logic ini, transactional logic tadi yang daripada buy low sell high kepada distribution logic ini sudah menjadi satu data yang terekam di blockchain sedunia yang menjadi nomor satu. Jadi sekiranya kita masih ragu-ragu lagi mau main stakingnya di Noah, saya juga nggak bisa ada kata apa lagi untuk mereka ini, karena sepertinya mereka yang berpikir tentang hanya beli token, jual harga tinggi, itu masih di kefahaman yang tradisional ya, untuk mendapat penghasilan di dunia kripto. Ya Bapak Ibu, semalam saya baru WD apa ya, sebentar ya, di market ya, di kripto. Jadi kalau semalam saya WD dan totalnya USDT belum tarik ke wallet itu lagi, belum tarik ke wallet uh, centralized wallet lagi, masih di TP wallet dia 129.632, jadi kurang lebih 130.000 dolar. Jadi begitulah pendapatan kita bisa rasai sekiranya kita ikut project yang di DeFi ini, dan buktinya ya saya tunjukkan tadi di CoinMarketCap data yang sebenar, saya sebagai bukti data yang sebenar yang udah main di dunia DeFi ini, dan jadi saya bisa harapkan Bapak Ibu untuk kita ikuti proyek yang berbasis mekanisme ini yang melibatkan distribution logic ya, logika distribusinya, maka kita tidak tergantung dengan turun naik harga, dan juga paling penting adalah bukan mengikut rasa ya, intuition ya. Jadi kebanyakan kalau saya lihat player-player yang di kripto, mereka sebenarnya bukan benar-benar paham tentang kenapa dia harus beli koin itu. Mereka ikut rasa kebanyakannya, dan malah posisinya juga dipakai future kan, dan risikonya lebih tinggi. Dan kita bisa main di kripto untuk future ini, tapi lebih cenderung kepada nasib ya, nasib. Dan saya tidak katakan jangan main untuk di future, bisa juga asalkan kita siap dengan risikonya, yang untuk ya bisa MC lah, habis terus margin call ya. Dan jadi ini secara ringkas saya boleh sampaikan
bagaimana paradigm yang sebenar, paradigma tentang kefahaman Noah ini kan, yaitu dengan kita mempunyai sikap, yaitu engagement behavior ini. Kebanyakan saya perasan Bapak Ibu di Indonesia kalau di Noah ini beli ekspulnya dulu. Setelah itu ekspulnya dijual semua dan sisanya di staking. Jadi kalau menurut saya dan juga menurut struktur yang didesain oleh developer, sebab saya faham dari apa yang developer desain ya. Saya dengan developer setuju dengan cara yang sebenar, bukan beli expul dulu, setelah itu baru kita staking, dijual semua dan di staking. Engagement behavior yang sebenar adalah mengikut sepenuhnya mekanisme. Saat kita mau claim reward, waktu itu baru kita beli expul. Sekiranya kita pilih untuk claim reward setiap minggu, maka sebulan kita akan beli expul 4 kali, setiap minggu sekali beli expul, dan kita akan bermain dengan sentimen waktu belinya adalah waktu harga sedang turun. Orang lain unstake kan, harga merah sedikit turun karena liquidity sedang membayar ya payout. Jadi liquidity-nya turun, harga turun sebentar, waktu itu kita buat terbaik. Jadi ini adalah satu strategi yang sebenarnya mendukung desain mekanisme yang telah dirangka ya, yang direncanakan oleh developer. Namun saya rasa mungkin data sekarang developer juga sampaikan ke saya, datanya seperti kebanyakan beli ekspor jual semua. Seharusnya holder market maker ini, HMM ini adalah kita beli ekspor, pegang sebentar, hold sebentar, saat sesuai kenaikan baru kita jual. Jadi uh, charges total yang kita akan kena tadi kan, kita buy and sell tax tadi ada fee kan, dan di samping itu dengan perbedaan keuntungan tadi bisa memberikan keuntungan untuk kita untuk cover ya, untuk bisa cover charges fee tadi. Di samping dari keuntungan itu juga memberikan kita sokongan kepada payout 35% profit tax. Jadi itu antara engagement behavior yang paling tepat. Pun begitu, saya tidak katakan salah apa yang menjadi praktisi di Indonesia. Perlahan-lahan kita sesuaikan dengan cara yang sebenar ya. Mungkin ada orang pilih setiap 10 hari, maka sebulannya 3 kali dia akan buat turbine. Jadi cara begini lebih bagus dan lebih tepat untuk membangun transaksi tadi. Yang tadi kan, yang transaksi volume tadi. Dan juga engagement. Dan dari situ Bapak Ibu, uh, saat kita telah sudah paham keseluruhannya, ya baru kita bisa lihat ya setiap satu hubung kait ya antara expul. Sekarang Bapak Ibu mungkin mulai semakin paham. Saya lihat di sharing-sharing dari leader-leader di Indonesia, ada kefahaman-kefahaman yang semakin baik, semakin bagus ya, meningkat tentang keseluruhan mekanisme, dan juga nanti kita siap untuk white pools-nya ya. Karena sekarang dari developer, dari Mr. W, biar mereka yang berikan data-data yang terkini yang sesuai kapan untuk kita bisa lepaskan white pools untuk kita beli. Dan juga sifat white pools ini kekuatannya adalah saat expul. Contoh Bapak Ibu, expulnya naiknya sekali ganda, contoh ya, sebulan. White pools ini akan naik 10 kali ganda. Itu sifatnya, kekuatannya yang mendukung satu sama lain, dan ini sudah terikat sepenuhnya di smart contract di Noah ya, 2.0. Dan juga selanjutnya yang kita tunggu untuk ekologi seterusnya, yang saya harapkan menjelang sebulan lagi akan diluncurkan untuk GameFi-nya. Dan insya Allah Bapak Ibu, uh, daripada yang lepas-lepas kan, proyek-proyek yang kita ikut memang tidak mudah ya, bukan mudah untuk membuang kefahaman lama ini. Jadi yang paling penting adalah siapa yang paham sekarang
tentang perubahan ya, tentang transition, perubahan daripada satu uh, cara DeFi yang dahulu ataupun tokenisasi yang sebelumnya kepada cara yang lain, yaitu lebih kepada community driven portfolio seperti yang kita ada di Noah dan juga yang telah terbukti di seluruh dunia, yaitu LJNS tadi. Saya harap Bapak Ibu kita juga bisa menjadi sejarah ya, menciptakan sejarah bahwa insya Allah setahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun ke depannya juga kita bisa Expool ini bisa menjadi bahagian di dalam top 10 di Coin Market Cap. Jadi saya rasa Bapak Ibu untuk pengungsian malam ini setakat ini saja, karena sebenarnya Pak Alan sudah tunggu saya dari jam 6. Sekarang sudah jam 9.15 untuk ketemu. Saya masih kekal untuk bersama Bapak Ibu dengan harapan yang saya sampaikan pada malam ini menjadi input tambahan dan kefahaman. Ingat ya, lock liquidity juga tidak menjamin proyek itu tidak akan scam. Tapi kalau burn liquidity itu ya itulah yang kita menjadi satu jaminan sepenuhnya. Tidak mungkin scam. Kalau turun ya dia turunlah seperti Luna. Dia bisa jadi nol terus dia kembali lagi, recover lagi setelah liquidity added selanjutnya. Jadi saya rasa setakat itu aja Pak Peter ya untuk sharing saya pada malam ini. Mohon doa perjalanan kami lancar Pak Alan, saya dan kita juga sentiasa kepada community head yang baru, dan harapnya mereka juga bisa lebih meriah lah sepertinya komunitas di Indonesia. Jadi sekian daripada saya untuk kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam Aidil Adha. Selamat Raya Raya Haji kepada semua. Insya Allah seminggu lagi, kurang lebih 10 hari ya lagi. Dan saya harap moga-moga Noah di Indonesia semakin kencang, dan saya harap lebih ramai yang bersama di peringkat DAO ya, yaitu S5. Jadi kalau lebih ramai, saya mengharapkan sebulan lagi kalau bisa 10 orang yang baru S5. Jadi kalau ada, mungkin saya pikirkan ada hadiahnya untuk yang Pak Bu. sampai hari ini masih 3 orang yang sama, yaitu saya, ya Pak Ayub kan dengan Dr. Dewi, 3 orang yang sama ini. Jadi mungkin saya pikir saya sedang komunikasi mau naik kapal persiar atau apa gimana ya untuk DAO members ini. Ini supaya bisa menguatkan satu sama lain dan kita bisa langsung bersama dengan komunitas yang apapun kita sepakat ya, seperti yang saya bangunkan di Origin. Insya Allah kalau saya bisa bangunkan jadi nomor 1 di Coin Market Cap, saya mengharapkan sokongan dari komunitas Indonesia untuk kita bisa ciptakan sejarah selanjutnya, biarnya dominasinya dari komunitas Indonesia. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Oke, teman-teman kasih reaksi yang terbaik dong. Kasih jempol-jempol. Thank you so much buat Pak Bu ya. Waktu yang sempit beliau